Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para PJ Gubernur, para perwakilan masyarakat penerima, serta Bapak Ibu dan seluruh undangan yang telah hadir pada hari ini, baik secara daring maupun secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Istana Negara dalam acara penyerahan sertifikat tanah dan peluncuran sertifikat tanah elektronik. Mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Cahyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah yang hadir baik secara langsung maupun virtual, para akademisi, serta seluruh undangan dan hadirin penerima sertifikat tanah yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan untuk meluncurkan sertifikat tanah elektronik sekaligus menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik kepada 10 orang penerima dari total 2.550.800 sertifikat tanah yang diserahkan secara luring dan daring di seluruh Indonesia. Implementasi konsep digital melayani DILAN yang dicanangkan oleh Bapak Presiden tahun 2019. Kementerian ATR BPN telah melaksanakan 4 layanan pertanahan secara digital, yaitu hak tanggungan elektronik, pengecekan elektronik, roya elektronik, dan zona nilai tanah elektronik. Bapak Presiden yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa
Melalui penerapan sertifikat tanah elektronik, proses pendaftaran tanah menjadi lebih efektif dan efisien, melindungi keamanan sertifikat dari terjadinya risiko bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan sertifikat, mengurangi interaksi dengan masyarakat dalam pelayanan pertanahan, dan membatasi ruang gerak para mafia tanah. Sistem keamanan sertifikat tanah elektronik menggunakan sistem blok data yang siap diintegrasikan dengan sistem blockchain. Dengan sistem blok data, data digital dapat disimpan dengan aman dan dikirimkan tanpa risiko peretasan maupun manipulasi, sehingga pemerintah dapat meningkatkan proteksi data pada sertifikat tanah versi elektronik. Kedepannya, melalui implementasi sistem blockchain, diharapkan keamanan, autentisitas, dan validitas data sertifikat akan ditingkatkan, sehingga mengurangi risiko sertifikat palsu dan duplikasi data. Sertifikat tanah elektronik diterbitkan menggunakan secure dokumen dan disahkan melalui tanda tangan elektronik, sehingga kerahasiaan dan keamanan data pertanahan dapat terjamin. Jika diperlukan, dapat diberikan dalam bentuk fisik berupa security paper. Sertifikat tanah elektronik memberikan kemudahan akses bagi pemilik sertifikat untuk mendapatkan informasi tentang data sertifikat di mana saja dan kapan saja secara real time melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Dalam aplikasi Sentuh Tanahku terdapat fitur notifikasi jika terjadi perubahan data dalam sertifikat tanah elektronik. Hampir seluruh negara baik di benua Eropa, Australia, Amerika, dan Asia telah menggunakan sertifikat tanah elektronik. Sehingga dengan mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik, pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya. Penerapan sertifikat elektronik diberlakukan secara bertahap, mulai dari sertifikasi aset BMN, BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di 12 kabupaten kota lengkap, dan selanjutnya di seluruh wilayah di Indonesia. Bapak Presiden yang kami hormati, penambahan nilai ekonomi dari hasil pensertifikatan tanah sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah mencapai 5.988 triliun rupiah dan 96%-nya beredar di masyarakat melalui hak tanggungan. Pada tahun ini kami juga telah berhasil menyelamatkan aset tanah sebesar lebih kurang 13,2 triliun rupiah melalui target operasi mafia tanah yang telah dilaksanakan. Salah satu hambatan yang dialami selama ini yaitu persoalan tanah ulayat, tanah masyarakat yang berada pada aset negara dan dalam kawasan hutan. Terobosan yang telah dilakukan adalah dengan memberikan hak pengelolaan bagi tanah ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Papua. Terhadap permasalahan penguasaan masyarakat di atas tanah aset negara seperti tanah aset BUMN, BMD, dan BMN, Kementerian Atr BPN menerapkan skema pemberian HGB, hak guna bangunan, kepada masyarakat di atas HPL, hak pengelolaan, seperti yang telah diterapkan di kawasan Wonorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terkait masyarakat yang bermukim di kawasan hutan,
Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencarikan solusi dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mohon berkenan Bapak Presiden untuk menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik kepada 10 orang penerima yang terdiri dari 7 orang penerima sertifikat perorangan dan 3 orang penerima sertifikat aset barang milik negara dan barang milik daerah serta peluncuran sertifikat tanah elektronik. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Sertifikat tanah elektronik diterbitkan untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video sertifikat elektronik. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang memberikan arti penting bagi kepastian hukum hak atas tanah. Sertifikat tanah yang selama ini berbentuk kertas memiliki segudang risiko, seperti pencurian, pemalsuan yang dilakukan oleh oknum mafia tanah, kerusakan akibat kebakaran, serta kerusakan lain yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah. Terlebih, Indonesia berada di kawasan Ring of Fire, yang menjadikan risiko kehilangan data akibat bencana semakin besar. Selain itu, sertifikat analog juga menyebabkan antrian di loket pelayanan pertanahan menjadi panjang dan menumpuk. Kondisi ini yang mendorong Kementerian ATR BPN untuk melakukan digitalisasi dengan merampingkan berkas manual menjadi dokumen digital, sekaligus mengimplementasikan konsep digital melayani atau DILAN. Maka, lahirlah gagasan untuk menerbitkan sertifikat tanah elektronik. Dengan sertifikat tanah elektronik, pendaftaran tanah menjadi efektif dan efisien. Tidak perlu cemas apabila terjadi bencana lokal. Data sertifikat tanah elektronik akan tetap aman tersimpan pada sistem Kementerian ATR BPN. Akses informasi sertifikat tanah bisa dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku, kapanpun dan dimanapun. Jika diperlukan, masyarakat bisa mendapatkan hasil cetak sertifikat elektronik tersebut dengan menggunakan security paper. Sebelum penerapan sertifikat tanah elektronik, Kementerian ATR BPN telah lebih dahulu melakukan digitalisasi sertifikat hak tanggungan. Sertifikat elektronik hak tanggungan ini telah terintegrasi sepenuhnya dengan layanan elektronik, seperti pengecekan elektronik dan surat keterangan pendaftaran tanah elektronik, pendaftaran hak tanggungan elektronik, dan lain sebagainya. Diterapkannya 4 layanan elektronik ini telah berhasil mengurangi jumlah antrian di loket kantor pertanahan hingga 40%. Melalui keberhasilan transformasi digital yang telah dilakukan, Kementerian ATR BPN semakin bersemangat untuk meluncurkan sertifikat tanah elektronik dalam rangka memberikan kemudahan dan keamanan bagi pemilik tanah dengan pelayanan berstandar dunia. Keamanan sertifikat elektronik ini dijamin dengan fitur keamanannya berupa fluorescence ink green pada kertas yang digunakan untuk mencetak, QR Code yang hanya dapat dibuka dengan aplikasi Sentuh Tanahku yang merupakan aplikasi resmi dari Kementerian ATR BPN, serta perlindungan tanda tangan elektronik pada dokumen sertifikat tanah elektroniknya. Aman dengan sertifikat elektronik. Hadirin yang kami hormati, berikut kita akan saksikan penyerahan sertifikat tanah elektronik hak milik perorangan dan hak pakai aset negara oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada para perwakilan penerima, dimohon untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Para perwakilan masyarakat,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jaksa Agung PJ Gubernur DKI Jakarta. Dimohon yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan sertifikat kepada 10 orang perwakilan penerima. Satu, Ibu Marisa Fiona. 2, Bapak Mahrijal. 3, Ibu Lisnawati. 4, Bapak Baharudin. 5, Ibu Siti Fatimah. 6, Kejaksaan Agung. 7, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 8, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 9, Ibu Zona Fida. 10, Ibu Sita Sapari. Selanjutnya dimohon kepada Presiden berkenan untuk foto bersama. Baik, kami hitung bersama. 1, 2, 3. Terima kasih kepada para perwakilan penerima, dimohon kembali ke tempat semula. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan meletakkan tangan pada layar sentuh sebagai tanda peluncuran sertifikat tanah elektronik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, yang saya hormati Menteri ATR BPN beserta seluruh menteri yang hadir, beserta Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Gubernur DKI Jakarta, dan para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita tahu di seluruh negara kita ini harusnya ada 126 juta sertifikat yang harusnya dipegang oleh masyarakat, oleh rakyat. Tetapi di tahun 2015, saya tanya kepada Menteri ATR saat itu, baru ada 46 juta. Dari 126 baru ada 46 juta. Artinya masih yang ada bidang tanah yang belum bersertifikat masih 80 juta bidang. Sehingga kalau ada banyak konflik tanah, konflik agraria, ya kita harap maklum. Karena 80 juta sertifikat belum diberikan kepada masyarakat. Terus saya tanya pada Menteri ATR BPN saat itu, setahun bisa mengeluarkan berapa produksi dari seluruh kantor BPN yang kita miliki.
Setahun hanya kurang lebih 500.000. Artinya Bapak Ibu, rakyat harus menunggu 160 tahun lagi untuk semuanya bisa dapat sertifikat. 160 tahun lagi. Siapa yang ingin dan mau menunggu selama itu, tunjuk jari, saya beri sepeda. 160 tahun. Tapi dengan lompatan, kecepatan yang kita miliki sekarang ini, sampai hari ini sudah totalnya sudah 109 juta sertifikat yang telah kita berikan kepada masyarakat. Total. Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menteri ATR, 2024 total akan mencapai angka berapa? Kurang lebih. Yang janji bukan saya, Pak Menteri ATR BPN. 100 kurang lebih 120 juta sertifikat. Artinya kurang 6 juta itu. Itu yang namanya kerja. Tapi saya lihat memang di kantor-kantor BPN sekarang kerjanya sampai malam terus. Ya memang harusnya seperti itu, memberikan pelayanan pada masyarakat. Dan hari ini sekarang kita luncurkan lagi yang namanya sertifikat tanah elektronik yang ditandai tadi sudah kita serahkan sertifikatnya dan penyerahan kepada 2.550.800 sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Kecepatan ini yang terus akan kita dorong dan saya ingin pastikan Bapak Ibu sudah menerima sertifikatnya dan saya minta yang sudah pegang sertifikat diangkat semuanya. Yang di daerah juga ya semuanya sudah diangkat, silakan diturunkan. Saya itu paling enggak senang itu simbolis. Diserahkan di sini 12 serahkan. Ternyata yang lain tidak, belum. Sehingga selalu harus saat saya memberikan kepada yang di depan 12, semua juga harus sudah menerima. Terus sertifikat ini dipakai untuk apa? Ini coba kalau kita lihat di perbankan, naiknya berapa? Pasti naik drastis. Karena akan banyak sekali sertifikat yang disekolahkan, dipakai untuk modal kerja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang sudah pegang sertifikat, yang mau disekolahkan ada? Pasti malu-malu kan? Betulnya banyak nanti, enggak apa-apa mau. Tetapi tolong kalau ingin dipakai untuk agunan ke bank, dihitung, dikalkulasi betul, bisa nyicil enggak bulanannya, bunganya, pokoknya, untung usahanya berapa, hitung semuanya. Jangan sampai sertifikat sudah kita serahkan, dipakai untuk agunan bank, 2 tahun sertifikatnya hilang. Hati-hati, ini hati-hati. Dan saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi pada langkah Kementerian ATR BPN yang telah melakukan digitalisasi layanan pertanahan melalui sertifikat tanah secara elektronik, implementasi dari konsep digital melayani. Saya juga kaget tadi, yang diserahkan
hanya 1 lembar. Ini nanti untuk agunan juga bisa, Pak. Harus saya tanyakan dulu. Saya tanya ke Pak Hadi, dipakai agunan bank bisa. Pak Hadi menyampaikan bisa, tapi banknya nanti saya tanya. Oh, bisa, mestinya sekarang semuanya serba digital. Kalau perbankan sudah mendahului lah, saya kira enggak ada masalah. Dan saya minta agar Kementerian ATR BPN beserta seluruh jajarannya di seluruh tanah air Indonesia agar mensosialisasikan layanan ini kepada masyarakat, tidak hanya di perkotaan tapi juga sampai ke desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Beri informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya agar masyarakat mengerti dan tidak bingung. Saya kira ini sertifikat tanah elektronik penting karena mengurangi risiko akibat kehilangan, pencurian atau kerusakan karena bencana, kebakaran, dan bencana lainnya. Dan juga dari sisi pemerintah, memudahkan untuk pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, dan juga meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya juga minta kepada seluruh kementerian dan lembaga, baik TNI, Polri, BUMN, pemerintah daerah, untuk menerbitkan administrasi tata kelola, serta menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut. Dan juga saya tidak ingin mendengar lagi masih ada aset-aset yang tidur dan diterlantarkan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Kementerian ATR BPN dan seluruh jajaran yang sudah bekerja keras mengawal program PTSL, dan selamat kepada para penerima sertifikat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya serahkan dan saya luncurkan sertifikat tanah elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan meletakkan tangan pada layar sentuh. Mohon berkenan mendampingi Ketua BPK, Menko Perekonomian, Sekretaris Kabinet, dan Menteri Agraria. Dengan demikian, sertifikat tanah elektronik telah resmi diluncurkan. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hatta Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalli wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas arahan dan ridho-Mu kami diperkenankan hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah dan peluncuran sertifikat tanah elektronik di seluruh tanah air.
Oleh karena itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, dan Engkau berkahi, sehingga membawa manfaat dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah momentum hari ini sebagai pemersatu bangsa dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum, validitas dokumen, dan kemudahan transaksi digital guna mendukung pembangunan dan kemudahan investasi dalam rangka sebagai upaya wasilah turunnya rezeki di seluruh pelosok negeri. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang maha memberi petunjuk, anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, ketaatan dalam bekerja, keikhlasan dalam berusaha, dan kemudahan dalam segala urusan. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah segala dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin bangsa kami, dan dosa para guru-guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa kami. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah, perkenankanlah doa-doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara penyerahan sertifikat tanah dan peluncuran sertifikat tanah elektronik telah selesai dilaksanakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Presiden Republik Indonesia berkenan berfoto bersama dengan seluruh tamu undangan di Istana Merdeka. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Barat, yang kami hormati Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asisten Logistik Kodam 3 Siliwangi, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, beserta para Kepala Kantor Pertanahan se-Bandung Raya, Bapak Ibu yang kami hormati. Hadirin yang kami hormati, baru saja kita mengikuti acara penyerahan sertifikat tanah dan peluncuran sertifikat elektronik secara serentak di 33 provinsi oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga akan dilaksanakan penyerahan sertifikat tanah oleh penjabat Gubernur Jawa Barat. Mengawali acara, laporan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat yang kami hormati Bapak Rudi Rubijaya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, sampurasun. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Pejabat Gubernur Jawa Barat. Terima kasih banyak Bapak, di tengah segala kesibukan Bapak masih bisa hadir di acara ini. Kemudian juga Bapak Wakapolda,
mewakili Pak Kapolda, Bapak Wakajati, mewakili Bapak Kajati, kemudian Bapak Aslog, Kodam, 3 Siliwangi mewakili Bapak Pangdam, kemudian juga dari Ketua DPRD Provinsi yang mewakili, kemudian juga Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang mewakili. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dari Direktur Kriminal Umum juga. Para Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Sumedang, terima kasih. Kemudian juga para penerima sertifikat yang berbahagia dan seluruh hadirin yang mohon tidak disebut satu persatu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Puji syukur setelah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa ketemu dalam acara penyerahan sertifikatan dan penyerahan sertifikat elektronik oleh Pak Presiden. Bapak Ibu sekalian, menyambung yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri ATR, Kepala BPN, jumlah bidang tanah di Jawa Barat prediksinya sekitar 22,9 juta bidang, Bapak. Namun memang yang sampai hari ini sudah terdaftar baru sekitar 60%, Pak. Masih ada sekitar 9,4 juta bidang lagi yang perlu kita akselerasi sertifikatannya untuk pendaftaran tanahnya. Untuk itu kami berterima kasih atas dukungan semua pihak yang telah membantu. Memang ini juga sudah akselerasi yang luar biasa, Bapak. Dengan adanya PTSL sejak 2017 sampai 2022, kita sudah berhasil memetakan 6,7 juta bidang. Dan dari 6,7 juta bidang tersebut 4,7 sudah terbit sertifikat. Jadi akselerasinya memang cukup lumayan, Bapak, cukup pesat. Dan terima kasih untuk semua rekan-rekan di kantor pertanahan yang sudah bekerja keras, juga dari Kanwil selaku pembina yang sudah mendorong kegiatan PTSL ini. Tahun ini, Pak, 2023 program PTSL tersebar di 26 kabupaten kota di Jawa Barat, kecuali Kota Bogor yang sudah kota lengkap dan Kota Cirebon yang masih ada PTSL karena targetnya kota lengkap. Alhamdulillah, Pak, saya laporkan bahwa dari target sebesar 800.000 bidang PTSL, insya Allah, Pak, di akhir bulan Desember ini sudah bisa kita selesaikan tuntas 100%. Terima kasih sekali lagi atas dukungan semua pihak. Hari ini juga dari 2,5 juta bidang yang diserahkan di seluruh Indonesia. Mohon izin, adzan saya jeda sebentar.
Izin saya lanjutkan Bapak. Jadi dari 2,5 juta bidang yang hari ini diserahkan secara simbolis Bapak Presiden di Istana Negara di Jawa Barat hari ini sebanyak 388.359 bidang sertifikat sudah siap diserahkan untuk para pemilik tanah. Adapun dari Jawa Barat yang hadir di Istana sebanyak 80 orang terdiri dari Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi, Bogor 2 dan Garut. Dan saat ini Pak di Aula Gedung Sate diserahkan sebanyak 217 bidang dengan rincian 50 bidang dari Kabupaten Bandung, 50 orang dari Kota Bandung, 50 orang dari Kabupaten Bandung Barat, 24 orang dan 18 bidang atas pemerintah Kota Cimahi, 24 orang dari Cimahi dan 18 bidang atas pemerintah Kota Cimahi, dan 25 orang dari Kabupaten Sumedang. Mohon izin Bapak, di Jawa Barat, sudah saya sampaikan tadi baru ada 8 kabupaten kota yang sudah menerbitkan perda terkait dengan pembebasan BPHTB untuk kegiatan PTSL yaitu di Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur dan Kota Sukabumi. Harapan kami dengan adanya dukungan dari Bapak Ibu sekalian dari pemerintah daerah terkait dengan PSBB ini akan bercepat penyelesaian PTSL yang masih tadi saya sampaikan masih 9 juta bidang lagi. Tapi kita bersemangat Bapak, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, yang mohon dukungannya dari Bapak-Bapak di Polda, di Kejaksaan, dari Pangdam juga Bapak, dari Kodam, mudah-mudahan kita bisa percepat langkah kita untuk persertifikatan. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, terkait aset-aset barang milik negara dan milik daerah. Dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dari Polda, Kejaksaan, Kodam, mereka ada aset-aset yang bisa kita sertifikatkan. Harapan kami tahun 2024 bisa kita tuntaskan semua Pak. Namun demikian apabila masih ada permasalahan, nah itu nanti kita akan bentuk tim untuk penyelesaiannya. Dan juga mohon dukungannya Pak untuk penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang sudah cukup lama di Jawa Barat. Mudah-mudahan kita juga bisa segera tuntaskan melalui kerangka gugus tugas reforma agraria Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah Pak dengan dukungan Bapak Gubernur beserta jajaran tahun ini kita bisa mendapatkan peringkat terbaik pelaksanaan gugus tugas reforma agraria. Aplaus sekali lagi untuk Bapak Gubernur beserta jajaran. Jadi 3 kategori untuk pelaksanaan gugus tugas, kemudian juga akses reform Pak, seperti tadi disampaikan. Setelah tanahnya bersertifikat, Bapak Ibu sekalian, kita harapkan akan kita dipelihara baik-baik dan kita akan berikan pendampingan dalam gugus tugas bekerjasama dengan para OPD di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sehingga tanahnya bermanfaat untuk para pemegang haknya, tidak ditelantarkan atau bahkan jangan sampai dijual ke pihak-pihak yang mungkin tidak sesuai dengan semangat kita untuk melaksanakan PTSL. Demikian dapat saya sampaikan, sekali terima kasih banyak. Mohon perkenan Bapak Gubernur untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis untuk perwakilan yang ada di sini. Untuk para penerima sertifikat, saya titip sekali lagi sesuai arahan Pak Presiden, tanahnya dijaga baik-baik, sertifikatnya disimpan dengan baik, jangan lupa difotokopi, diberitahu kepada keluarga di mana disimpan, jangan sampai karena terlalu takut disimpan nggak ada yang tahu, malah jadi repot juga. Izin Pak, ada yang saking takutnya Pak disimpan di plafon Pak, di para-para. Ternyata plafonnya kena rayap Pak. Sertifikatnya ikut dimakan rayap juga ya, jangan seperti itu juga. Yang penting disimpan baik-baik dan diinformasikan pada keluarga. Nah alhamdulillah nanti kalau sudah elektronik lebih mudah. Bisa misalnya disimpan di handphone, kalau ada apa-apa nanti bisa. Karena mohon izin kalau masih sertifikat manual Pak, memang agak repot kalau sampai hilang. Nanti kita harus ke Polda ya Pak ya, ke teman-teman polisi untuk membuat surat keterangan hilangnya gitu ya. Nah mudah-mudahan Pak dengan semua pihak, terutama mungkin kita ambil dari aset ya Pak ya. Sertifikat elektronik dapat juga kita segera implementasikan. Demikian, sekali terima kasih banyak atas dukungan semua pihak. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan atas semua kekurangan yang tadi kami mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh elemen yang terdiri dari para ASN, TNI, Polri, dan para tokoh masyarakat telah melaksanakan deklarasi Jabar Anteng untuk pemilu 2024 yang anteng, yaitu aman, netral, tenang.
Untuk itu dengan bangga akan ditayangkan video Jabar Anteng. Selamat menyaksikan. Apa itu Jabar Anteng? Jabar aman, Jabar netral, Jabar tenang, Jabar jangan terprovokasi, Jabar ngawal demokrasi. Anteng, anteng, aman, netral serta tenang, kita wujudkan bersama Jabar Anteng. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis oleh penjabat Gubernur Jawa Barat. Untuk itu kami mengundang penerima simbolis sertifikat untuk naik ke panggung. Ibu Elis Solihah, Kabupaten Bandung. Bapak Surahman, Kabupaten Bandung Barat. Bapak Nandang Komara, Kota Bandung. Bapak Dedi, Kabupaten Sumedang. Ibu Nurhayati, Kota Cimahi. Dan pemerintah daerah Kota Cimahi yang diwakili oleh Asisten Pemkesra. Selanjutnya mohon berkenan penjabat Gubernur Jawa Barat didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat untuk menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah. Baik, mohon berkenan Bapak untuk dapat diabadikan terlebih dahulu momen ini. Baik, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selesai, terima kasih. Berkenan penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat untuk kembali ke tempat duduk. Dan Bapak Ibu penerima simbolis, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan dilaksanakan sesi foto bersama. Berkenan penjabat Gubernur Jawa Barat dan Forkopimda untuk dapat berdiri di tempat. Dan Bapak Ibu penerima sertifikat tanah dimohon untuk berdiri di tempat masing-masing. Dan untuk tim dokumentasi kami persilahkan untuk memotret dari arah panggung. Mohon izin Bapak Ibu penerima sertifikat tanah dapat mengangkat sertifikatnya. Baik, kita akan abadikan momen ini terlebih dahulu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selesai. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara siang hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.